Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Purwanto dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 izin untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai embedding. Kelompok 7 beranggotakan Citra Nabila, Rizky Oktaviani, Safa Azah Mariska, dan Syaad Saadah. Embedding atau penanaman merupakan proses penanaman material ke dalam cetakan berisi parafin cair, yang bila dingin akan mengeras sehingga memudahkan penyayatan dengan mikrotom. Jaringan yang telah melewati proses embedding segera mungkin didinginkan untuk mencegah terbentuknya kristal pada blok parafin. Tujuan proses embedding. Tujuan dari embedding jaringan histologi adalah agar parafin dapat menyusup sempurna ke dalam sela dan celah sel pada jaringan. Prinsip embedding. Prinsip dan prosedur embedding jaringan histologi yaitu jaringan direndam dalam parafin cair pada suhu dan waktu tertentu sehingga parafin dapat menyusup sempurna ke dalam jaringan. Sifat media embedding ideal. Yang pertama, titik lebur media tanam dalam keadaan murni harus di bawah 65 derajat Celcius untuk menghindari kerusakan jaringan akibat pemanasan selama embedding. Yang kedua, media penyisipan harus memadat pada suhu kamar. Yang ketiga, media penyisipan harus menembus jaringan menggantikan cairan yang jenuh, biasanya zat pembersih. Macam-macam media embedding. Yang pertama, ada parafin wax, memiliki titik lebur 56-62 derajat Celcius untuk embedding. Yang kedua, ada carbowax, merupakan wax yang larut dalam air sehingga jaringan dapat langsung ditransfer ke air untuk tahap selanjutnya terpolimerasi. Yang ketiga, ada metacrylate, menghasilkan blok yang bersih dan keras ketika terpolimerasi. Yang keempat, epoxy resin atau araldite, umumnya digunakan pada pemeriksaan yang membutuhkan resolusi tinggi seperti pada mikroskop elektron. Yang kelima, agar embedding, umumnya digunakan pada double embedding. Yang keenam, media keloidin. Keloidin dimurnikan dari nitroselulosa, biasa digunakan untuk memotong jaringan yang keras. Yang ketujuh, gelatin, memiliki titik leleh lebih rendah daripada agar gelatin biasanya, digunakan pada sampel yang diproses dalam keadaan beku atau jaringan yang mengalami nekrosis. Selanjutnya yaitu prosedur embedding. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu base mold, pinset, tisu embedding center, parafin cair, label identitas, dan kaset jaringan. Berikutnya yaitu prosedur embedding. Yang pertama yaitu tuangkan parafin cair secukupnya ke dalam base mold. Kemudian yang kedua, posisikan jaringan dengan yang diharapkan sambil menekan jaringan di dalam mold agar rata. Dan yang ketiga, dinginkan dasar base mold di atas kolpet sehingga posisi tidak terjadi perubahan. Selanjutnya yang keempat, tutup dengan kaset jaringan. Yang kelima, tuangkan parafin cair kembali hingga batas maksimal. Dan yang keenam, beri label identitas pada base mold. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu letakkan base mold yang berisi jaringan pada kolpet. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses embedding. Yang pertama, memastikan jaringan benar-benar bebas dari cairan clearing. Sisa dari cairan clearing akan mengkristal jika bereaksi dengan parafin, sehingga membuat jaringan mudah robek saat dipotong menggunakan mikrotom. Kedua, memilih base mold atau cetakan yang sesuai dengan ukuran jaringan. Ketiga, parafin yang digunakan pada proses embedding harus memiliki titik leleh yang sama dengan parafin yang digunakan pada saat proses infiltrasi. Parafin ketiga yang dipakai pada infiltrasi dapat digunakan langsung untuk penanaman dengan syarat memang sudah bersih dari bahan penjernih. Keempat, mengorientasikan jaringan secara tepat. Penempatan jaringan yang salah dapat mengakibatkan elemen jaringan yang penting secara diagnostik hilang atau rusak saat dipotong menggunakan mikrotom. Kelima, pastikan sebelum menutup base mold dengan kaset, posisi jaringan benar-benar kuat. Keenam, pastikan kaset yang hendak digunakan untuk tutup base mold dalam kondisi panas, sehingga parafin dipastikan mengalir melalui seluruh celah. Ketujuh, lakukan teknik penanaman jaringan secara cepat atau dekat dengan oven atau bunsen sehingga parafin tidak cepat membeku. Yang terakhir, labelisasi jaringan untuk menghindari kesalahan tertukar.
posisi spesimen yang baik dalam proses embedding, yaitu pada struktur tubular, penampang dinding dan lumen terlihat, seperti pada vena, arteri, spesimen vas deferens, dan tuba Fallopi. Selanjutnya ada biopsi kulit, penampang epidermis, dermis, eksisi, dan lapisan subkutan terlihat. Pada biopsi epitel, potong bidang pada sudut kanan lalu ke permukaan, dan posisikan hingga pemotongan epitel dipotong terakhir guna meminimalisir tekanan dan distorsi dari lapisan epitel. Selanjutnya ada biopsi otot. Potongan harus mengandung bidang melintang dan longitudinal. Jika pemotongan jaringan dilakukan secara bersamaan, maka epitel diposisikan menghadap arah yang sama. Gambar di samping adalah beberapa posisi jaringan pada mold. Untuk jaringan yang panjang ditempatkan secara diagonal. Jaringan yang lebih dari satu disusun secara teratur dan tidak menumpuk. Jaringan kulit menghadap diagonal dan jaringan tubular menghadap dasar mold. Posisi jaringan yang benar akan memberikan informasi terbaik mengenai jaringan yang diperiksa kepada dokter spesialis patologi anatomi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.